serangan dari mulut. Oh, kau sangat suka gelandangan kecil itu ya? Kau tidak bisa menyangkal bahwa dia itu cukup cantik, Shelva, dan tidak ada yang lebih baik dari dia. Ini tidak akan mudah bagimu untuk menangkapnya, Nicandro. Dia tidak ramah dan dia memiliki pendapat yang kuat tentang kesusilaan. Kakek neneknya telah mengurusnya dengan baik. Apa yang terjadi dengan mereka? Seseorang telah memaksa putri mereka dan Marimar lahir dari itu. Rahasia apa yang kau pegang, Shelva? Oh, tidak, Bung, tidak. Yang aku tahu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan membuat Marimar sangat jauh dari jangkauan. Kau membuatku penasaran, Shelva. Dan kau harus hidup dengan itu, setidaknya untuk saat ini. Mungkin aku akan memberitahumu tentang hal yang aku tahu suatu saat nanti. Kakek neneknya menyadari beberapa dari mereka. Tapi ada orang lain yang hanya aku yang tahu, Nicandro. Aku satu-satunya yang tahu mereka. Aku punya sesuatu dari pekerjaanku, kakek. Aku memperbaiki kursi untuk Nyonya Gudesilda, dan dia memberiku beberapa dolar. Aduh, kakek tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang. Hanya saja mereka menyadari bahwa aku ini sekarang sudah tua. Keadaan kita semakin buruk. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Aku akan mencoba mencari pekerjaan di kota. Aku selalu bisa mencuci pakaian dan menyetrika pakaian atau memasak untuk seseorang. Kau ini bicara apa, Cruz? Aku mencari nafkah di rumah ini. Apa kau ingin orang-orang membicarakan diriku, Cruz? Apa yang akan mereka katakan tentang aku? Bahwa aku hanya seorang pria tua yang malang, yang bahkan tidak bisa menafkahi istri dan juga cucunya. Begitu kau bilang. Pak Hanco, jangan keras kepala begitu. Kakek dan nenek tenang saja. Akan ada keajaiban untuk kita bertiga. Kau ini bicara apa, Marimar? Apa maksudmu, sayang? Ini tentang yang aku ceritakan. Dan kalau itu benar, kita akan punya cukup makanan setiap harinya. Selama tidak mencuri makanan, Marimar. Tidak, kakek, aku tidak mencuri lagi. Aku sudah janji pada Bapak Porres dan perawan Guadalupe Saint Martin dan yang diberkati Putra Santiago. Dan aku sudah janji akan berdoa pada ketiganya. Ya, aku harap kau menepati janjimu, Marimar. Kakek akan lihat itu nanti. Dan bagaimana caranya kau akan mendapatkan makanan yang kau bicarakan itu? Aku tidak akan memberitahu sekarang, karena aku tidak ingin kalian kecewa. Tapi besok kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Bahwa kita akan makan cukup setiap harinya. Perfecta, Iya, Tuan Sergio. suruh Nicandro untuk memberi gadis yang dia kenal beberapa makanan dan setengah galon susu. Baik, Tuan. Kau bicara tentang si gembel dari pantai itu seperti Perfecta katakan. Ya, sayang. Dia cucu si tua Pancho. Kita akan memberi makan gadis yang mencuri, orang yang seluruh kota keluhkan. Dia sekarang anak asuh putraku Sergio. Itu karena dia tidak mengenalnya dengan baik. Aku bertemu dengannya saat dia mencoba mencuri beberapa sayuran dari hasilnya. Jadi kau tahu bahwa dia itu seorang pencuri? Dia lakukan itu karena kelaparan. Itu bukan pembenaran, Sergio. Dia pencuri. Orang yang menangkapnya mencuri beberapa sayuran cukup siap untuk membiarkannya dia pergi jika dia menciumnya. Apa itu benar? Jika kita tidak bisa membantunya, seseorang pasti akan memanfaatkannya. Orang tidak berguna di kota akan membuat dia tetap mencuri agar bisa makan. Tapi kenapa kita harus mendukung si pemalas itu? Tidak, kau tidak perlu melakukannya. Kau akan mendukungnya dari bagianku. Sayuranku, susuku, buahku. Semua yang aku tidak makan sementara aku tidak ada di sini. Begitu orang-orang di kota menemukan hal itu, mereka akan datang untuk mengklaim bagian mereka. Aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak peduli, Perfecta. Katakan pada buruh agar mereka tidak mengambil keuntungan dari wanita muda itu. Seperti yang kau perintahkan, Tuan. Dan tidak ada alasan kenapa kau harus menyebutnya kotor. Namanya Marimar. Apa kau memahami itu? Iya, Tuan. Bagaimana kau melihat wanita muda itu? Tentu saja dengan mataku. Yang kutanyakan padamu adalah, apa dia baik atau buruk untuk dilihat? Setiap kali aku melihat seorang pria suka pada seorang wanita, aku bisa membayangkan apa yang dia inginkan. Jangan bilang bahwa kau suka sampai kau menginginkan gadis pantai itu. Kau salah tentang apresiasimu, Angelica. Marimar bukan tipeku. Bagaimana aku bisa menatap mataku pada seorang gadis seperti dia? Kotor, tanpa alas kaki, bodoh, dan berpakaian sangat buruk. Yang benar adalah bahwa dia tidak layak. Bahkan untuk yang paling miskin dari buruh kita. Seperti aku tahu, dia dibesarkan sangat-sangat liar. Iya, aku tahu gadis pantai itu punya cerita sendiri.
Tapi aku tidak tertarik untuk melindunginya atau menyalahkannya. Aku menghormati cara berpikirmu, Angelica. Tapi kau tidak harus peduli untuk membantunya, karena aku akan peduli. Aku bukanlah orang yang mudah menyerah, dan aku juga tidak akan pergi sekalipun kau mengusirku. Ada keributan apa, Perfecta? Kau akan mendengarkan aku. Ini Apa nih, itu baik Kandro. atau buruk? Kelihatannya dia Baik, berdebat jangan dengan... masuk. Tidak. Aku bilang jangan masuk. Gadis muda dari pantai itu. Tuan Sergio sudah bilang padaku, dan ayahnya juga sudah tahu. Aku bisa datang ke sini kapan saja untuk meminta makanan, susu, dan apapun yang Ayo aku mau. pergi dari sini, dasar pencuri. Aku Pergi. bukan pencuri, dan aku tidak akan pergi tanpa makanan. Aku sudah diizinkan untuk datang kemari. Aku bilang pergi sana. Tuan Sergio! Dia sangat membutuhkan bantuan. Nicandro mulai lagi, ini sangat keterlaluan. Lepaskan aku! Pergi, ayo cepat pergi dari sini. Lepaskan dia, Nicandro! Lepaskan dia! Dan bilang padaku kalau aku bisa datang kemari kapan saja untuk minta makanan dan susu. Karena itulah aku datang kemari. Tapi jangan membuat keributan di sini. Tapi dia tidak percaya Apa yang padaku. dikatakannya benar, Tuan Santibanes? Iya, Nicandro. Beri dia makanan, telur dan susu. Setiap hari, Pak. Setiap kali dia datang untuk memintanya. Ya, tapi berikan semua itu padanya di kandang. Kenapa di sana? Hah, setelah melihat dirinya, apa kau berani bertanya? Oh, dia tidak seburuk itu. Aku telah melihat kasus yang lebih buruk. Marimar tidak bisa disalahkan karena ada yang mengajarinya tentang kebersihan dan sopan santun. Hah, tidak apa-apa, Nicandro. Cepat kau urus dan taati perintah Tuan Sergio. Ayo kita teruskan sarapan kita. Kau bisa meneruskan sarapanmu. Dan aku akan mengurus si malang ini. Ayo kita belajar, Nicandro. Marimar harus tahu di mana dia harus mendapatkan makanannya setiap kali dia datang untuk mendapatkannya. Kenapa anakmu bereaksi seperti ini? Dia melakukannya untuk mempermalukan kita. Hanya untuk mempermalukan kita. Ya, tentu saja. Karena aku tidak berpikir bahwa dia menyukai gadis pantai itu. Di sini, Tuan Sergio. Dan aku sudah bilang. Oh ya, Marimar. Di sini di mana kau harus datang untuk memintanya semua kebutuhanmu. Dan katakan pada buruh untuk memberitahu Nicandro. Dan juga dia akan memberikan apa yang kau butuhkan tanpa mengganggu atau bersikap kasar padamu. Kau dengar itu? Terima kasih, Sergio. Perhatikan kata-katamu. Kau harus memanggilnya Tuan Sergio. Tapi namanya Sergio, kan? Itu buatmu, tapi buatku, dia adalah Tuan Sergio atau Tuan Santibanes. Aku bisa memanggilmu dengan apapun yang ku inginkan, Sergio. Iya, Marimar. Nicandro, ambillah sekantung makanan dari dapur, beberapa telur dari kandang ayam, dan setengah galon susu. Segera, Tuan Sergio. Apa yang kau lakukan dengan ayam yang kuberikan padamu? Apa kau jadikan untuk makanan siang? Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Aku merawatnya, dan dia menjadi temanku sekarang. Apa kau tahu nama yang kuberikan padanya? Maca. Kenapa kau beri nama itu? Karena dia sangat berani menghadapi pria kurang ajar seperti Nicandro itu. Dia sama sekali tidak takut. Karena itulah aku namakan Maca. Aku bahkan membawanya pada Bapak Pores di gereja untuk diberkati. Aku juga membawa Pulgoso ke sana waktu dia masih sangat kecil. Ada apa? Kenapa kau selalu begitu kotor, Marimar? Kau harus mandi setiap hari, Marimar. Mandi dan mengenakan pakaian yang bersih. Oh ya ampun, dia mati kedinginan jika dia harus mandi setiap hari. Kenapa kau bertelanjang kaki? Kau tidak punya sepatu? Aku punya sepasang sepatu tua, tapi itu sudah sempit. Itu karena kau tidak terbiasa menggunakannya. Tidak cocok dengan kakiku. Nenek Cruz memberikannya padaku, tapi itu terlalu kecil. Iya, walaupun jika kau pergi bertelanjang kaki, tapi kau harus mandi dan mengenakan pakaian yang bersih. Begini, Sergio, aku sudah mandi setiap hari di laut. Dan kadang aku menyisir rambutku dengan jari-jariku. Tapi angin selalu mengacaukannya kembali. Dan kalau tentang pakaian ini, hanya ini yang aku punya. Aku tidak punya gaun untuk pergi kemana-mana. Jadi, satu-satunya ini yang aku punya, makanya cepat kotor. Tidak apa-apa walaupun kau mandi di laut. Tapi kau juga harus mandi dengan air segar dan menggunakan sabun. Jika kau menyisir rambutmu, maka rambutmu akan rapi. Jika kau hanya memiliki beberapa pakaian, kau bisa mencucinya dan pakaianmu bisa bersih. Mengerti? Iya. Tidak ada yang menyukai kalau penampilanmu seperti itu. Mungkin juga, tapi kan tidak akan ada yang kasar padaku. Pasti ada seseorang yang tidak kasar padamu dan bahkan jatuh cinta padamu. Jatuh cinta padaku. Seseorang jatuh cinta padaku. Nah, ini ambil.
Orang kotor sepertimu memiliki keberuntungan di dunia ini. Diam, Nicandro. Terima kasih banyak, Sergio. Biar Tuhan dan perawan suci yang membalas kebaikanmu ini. Sebaiknya kau pergi sekarang, Marimar. Cepat pergi ke sana dan banyak serigala di sekitar sini. Ayo, Pulgoso. Ayo bawa itu. Sekarang kita pulang. Selamat tinggal, Sergio. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Marimar. Sampai jumpa. Ya Tuhan, dia sudah kembali mencuri lagi. Pasti ada seseorang yang tidak kasar padamu dan bahkan jatuh cinta padamu. Marimar. Marimar, aku bicara padamu, gadis muda. Bapak Polres, aku tadi sedang memikirkan sesuatu, Bapak. Aku melihatnya. Jadi kau telah mencuri lagi. Tidak, Bapak. Ini diberikan pada aku. Apa yang kau katakan sebenarnya? Aku bersumpah, Bapak, demi orang-orang suci yang ada di surga. Baiklah, baiklah. Aku percaya. Bapak, bagaimana caranya mengatakan kalau jatuh cinta? Kenapa kau menanyakan itu, anakku? Saat kita merasa kepala kita selalu ada di awan, apa itu namanya jatuh cinta? Tidak juga. Saat seseorang merasa ingin berterima kasih pada seorang pemuda dan selalu berpikir tentang dia, lalu berjalan seolah-olah pemuda itu ada di mana-mana dan terasa merinding seluruh tubuhnya, dan seolah jantung orang itu melompat keluar dari tubuhnya, dan perasaannya selalu berdetak kencang. Apakah itu namanya cinta, Bapak? Aku percaya hal itu mungkin cinta, anakku. Bapak Polres, apa seseorang bisa jatuh cinta secara tiba-tiba dengan seseorang yang sudah dilihatnya sekali atau dua kali, atau mungkin hanya baru sekali saja? Tentu saja. Itu disebut cinta pada pandangan pertama. Bapak Polres, itulah yang terjadi padaku.